Bismillahirrahmanirrahim. Dasar-dasar pengetahuan umum ibadah. Sekedar perlu kita ketahui, pelatihan spiritual dengan metode napas kesadaran. Pembuat artikel merangkum 7 langkah aplikatif yang dapat diterapkan bagi setiap kita yang menyadari pentingnya spiritualitas dalam kehidupan sebagai berikut. 1. Bernapas dengan sadar atau breathing in consciousness. Pernapasan sadar adalah proses bernapas yang kita lakukan dengan menyadari setiap tarikan dan hembusan napas serta merasakannya dengan lembut melalui hidung. Pernapasan dengan cara ini merupakan hal yang sangat penting untuk kualitas hidup kita, karena dapat mengurangi pergolakan emosi, sehingga seseorang dapat bernapas lebih seimbang dan harmonis. Dalam bahasa Richard Weil, bernapas dengan kesadaran berpeluang untuk mencapai keadaan batin yang merupakan individu kita sejati. Bernapas dengan cara ini dapat bekerja langsung di pusat integrasi pikiran atau badan, sehingga mengintegrasikan pikiran dan badan kita secara baik. Ingatan menjadi bagian gerak pernapasan, dan pernapasan terjalin dengan gerak ingatan. Saya ulang, ingatan menjadi bagian gerak pernapasan, dan pernapasan terjalin dengan gerak ingatan. Pernapasan sadar membantu memusatkan perhatian pada era sekarang atau di sini, kini, here and now. Dan gerakan fisik yang kita lakukan membantu untuk lebih fokus dan penuh konsentrasi, sehingga seseorang akan hidup lebih utuh dan nyata. Namun pada umumnya, beberapa saat kemudian, baik seseorang sedang menghadapi badai ataupun tidak, pikiran yang lincah bagai monyet liar akan melompat lagi ke sana kemari, ke era lalu atau ke era depan. Kalau seseorang sudah bisa menyadari kedua hal ini, yakni hebatnya napas untuk membawa perhatian pulang ke sana kini, dan liarnya perhatian seseorang yang sulit bermukim di sini kini, maka inilah gerbang awal pencerahan. Ada 3 kata yang melekat dengan proses pernapasan sadar ini, yakni tenang, dalam, dan lembut. Tenang berarti pernapasan ini harus kita dengan rileks, santai, dan tidak terburu-buru. Halus berarti pernapasan ini kita lakukan dengan cara yang lembut, tidak kasar, tanpa suara atau suara lain dari hidung dan tenggorokan kita, baik pada saat menarik napas maupun saat mengeluarkan, terkecuali hanya desahan napas yang muncul pada saat menariknya menyebut al, dan pada saat mengeluarkannya menyebut Allah. Posisi duduk yang santai dan nyaman, baik dengan cara bersandar pada dinding ataupun tidak. Posisi kepala sedikit kita tundukkan, sementara pandangan mata melihat ke bawah, tidak melihat orang atau benda di depan kita. Namun dapat pula kita lakukan sambil berdiri atau bahkan berjalan setelah metode dasar ini kita kuasai dengan baik. Pernapasan sadar dilakukan dalam upaya menemukan rasa atau zauq yang membawa pada kenyamanan dan ketenangan batin. Zauq ini akan menghantarkan seseorang untuk lebih mengenal individu kita sendiri,
sehingga kelemahan dan kekurangannya untuk kemudian mengakui kebesaran, keagungan, dan kemuliaan Tuhan, mendekatinya dan menumbuhkan kecintaan kepadanya. Pernapasan seperti ini akan membawa pada pencerahan individu kita dan semakin mendekatkan kita seseorang kepada penciptanya dan mengikis kotoran-kotoran yang melekat pada napas dan emosional menuju pada kesucian ruh. Dalam praktiknya, latihan napas kesadaran bisa saja akan melewati fase meditatif sebagaimana yang diperoleh kita seseorang setelah mengikuti pelatihan ala meditasi. Tapi dalam tahap selanjutnya, fase ini harus kita tingkatkan untuk menjadikan pernapasan bukan sekedar sarana kesehatan mental dan jasmani semata, tetapi juga memperoleh rasa rohani. Dengan kata lain, napas kesadaran merupakan latihan pernapasan hakiki dan berpuncak kepada pencipta. Inilah yang membedakannya dengan latihan pernapasan fisik yang saat ini tren di masyarakat. Kedua, melihat dengan sadar atau looking in consciousness. Langkah kedua ini melihat ke dalam individu kita dengan kesadaran penuh. Melihat ke dalam individu kita atau inward looking berarti melihat kita, memperhatikan zauq yang sudah ada di dalam individu kita dengan penglihatan yang lembut dan penuh ketenangan. Penglihatan yang dimaksud di sini tentu saja tidak dengan menggunakan mata fisik kita, melainkan dengan mata rasa. Tahapan ini seperti kita seseorang yang berada di tepi pantai, di mana kita harus memperhatikan dengan seksama segala hal yang ada di sekitar wilayah tersebut, mulai pasir putih yang terhampar luas, lalu pohon kelapa, kemudian nyiur yang berjejer dan melambai. Berikutnya, air laut yang berkejar-kejaran di bibir pantai, dan ombak yang rendah dan menggunung, serta buih putih yang indah laksana kapas. Atau bahkan orang-orang yang hilir mudik berjalan dan berenang di pinggir pantai. Semua ini kita perhatikan dengan jeli dan seksama. Setelah melihat dan memperhatikan zauq yang ada di dalam individu kita, maka kita seseorang harus menghadirkan rasa syukur sekaligus pujian yang mendalam pada Tuhan kita atas apa yang telah diberikannya pada kita seseorang. Syukur dan pujian ini adalah dua hal yang seiring, karena syukur kita seorang hamba adalah memuji Dia dengan menuturkan kebaikan yang Dia berikan. Adapun syukur adalah menggunakan seluruh nikmat, baik dalam bentuk pendengaran atau penglihatan atau objek hati individu kita ataupun yang lainnya, sesuai dengan tujuan penciptaannya, sesuai dengan tujuan penciptanya. Adapun hakikat syukur menurut para ikhwan adalah yaitu atas nikmat dari pemberi nikmat melalui ketundukan kepadanya, atau kita dengan merasakan kenikmatan yang sudah ada dalam individu kita, maka kita seseorang kemudian akan terdorong untuk memohon kepadanya agar rasa ini tetap langgeng di dalam individu kita. Adapun hal ini kita lakukan agar rasa ini tidak hilang begitu saja, melainkan dapat bertahan untuk waktu yang cukup panjang atau bahkan selamanya. Tentu saja ini kita lakukan secara berkesinambungan agar terjaga kondisinya di dalam individu kita. Selanjutnya pasca inward looking, maka yang kita lakukan berikutnya adalah melihat keluar atau outward looking, yakni melihat sesuatu di luar individu kita, baik manusia maupun lingkungan sekitar kita.
di mana sebelumnya kita hanya memandang ke bawah. Cara ini harus kita pastikan tidak mengganggu rasa atau bahkan menghilangkan rasa yang sudah ada. Hal ini kita lakukan agar kita seseorang membiasakan individu kita tetap dalam zauq, meskipun pandangan mata kita melihat apa saja yang ada di sekitar kita. Hasil yang kita peroleh adalah apa yang kita lihat atau pandang. Tidak akan mempengaruhi perhatian kita seseorang. Maka hal ini karena perhatian ada di dalam, bukan pada sesuatu yang kita pandang. 3. Merasakan dengan sadar atau feeling in consciousness. Rasa yang sudah muncul dalam individu kita pada tahapan selanjutnya akan diedarkan dan diperjalankan ke seluruh tubuh kita, sehingga setiap sendi kita merasakan keberadaannya. Perjalanan ini diawali dari jari-jari tangan dan tangan kanan dan kiri kita, kemudian dibawa ke wajah kita, lalu ke kepala, dan akhirnya ke seluruh badan dan kaki kita. Proses ini kita lakukan secara tenang dan perlahan, agar rasa tidak terlepas atau hilang. Setelah perjalanan ini kita rasakan semakin baik, maka zauq akan kita rasakan secara serentak di seluruh tubuh kita. Inilah yang kemudian disebut merasakan seluruh tubuh. Merasakan dengan sadar ini, jikalau kita lakukan dengan baik dan benar, akan membangkitkan energi listrik yang memang sudah ada di dalam individu kita. Efeknya adalah bangkitnya hawa hangat dalam tubuh kita yang terjaga, suhu tubuh kita agar tetap baik dan stabil. Tubuh kita akan terasa hangat dan merasakan getaran seperti tersetum listrik. Demikian pula tubuh kita akan terasa lebih fresh dan nyaman dari dirasakan sebelumnya, dari yang dirasakan sebelumnya. 4. Bergerak dengan sadar atau moving in consciousness. Apabila kegiatan merasakan dengan sadar sudah memunculkan dan memperjalankan zauq ini, zauq di seluruh tubuh kita, maka selanjutnya akan mulai kita lakukan dengan gerakan yang lebih banyak dan beragam. Gerakan ini kita lakukan sambil tetap duduk di posisi awal, mulai dari menggerakkan tangan-tangan, kaki atau badan, termasuk juga berdiri dari posisi duduk sebelumnya. Semua gerakan ini kita lakukan dengan satu syarat, bahwa zauq masih tetap bersemayam di dalam individu kita. Jika rasa ini berubah, maka seluruh gerakan harus kita ulang kembali. Bergerak dengan sadar ini, jika kita kombinasikan dengan ibadah, akan terlihat pada saat melakukan ibadah. Pelaksanaan sholat, gerak takbir, berdiri, ruku, iktidal, sujud dan duduk antara dua sujud adalah sampel yang paling jelas mengenai hal ini. 5. Berjalan dengan sadar atau walking in consciousness. Setelah gerakan-gerakan tubuh kita tidak mempengaruhi rasa, dalam arti bahwa zauq masih tetap ada di dalam individu kita, maka selanjutnya kita seseorang dapat melakukan gerakan yang lebih banyak, seperti melangkah, berjalan, atau bahkan mengitari suatu benda atau ruangan. Cara ini kita lakukan agar zauq tetap eksis di dalam individu kita meski sedang melakukan aktivitas apa saja. Jika kondisi seperti ini makin stabil, maka apa yang kita pahami mengenai zikir pada saat berdiri, duduk, dan berbaring. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran surah ketiga ayat 191, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yaitu
orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Akan ditemukan di dalam posisi ini, tentu saja zikir dalam kondisi ini adalah zikir sir, yakni zikir tanpa bacaan suara dan huruf. Seluruh gerakan ini pada awalnya akan terlihat sangat kaku, seperti gerakan robot. Hal ini bukanlah sesuatu yang harus kita risaukan atau terlalu menjadi perhatian, sebab semua hal yang baru tentu memerlukan adaptasi. Disinilah perlunya latihan yang berulang-ulang agar kesadaran dalam zauq ini semakin melekat dalam individu kita. Keenam, berbicara dengan sadar atau speaking in consciousness. Pasca melakukan gerak dengan langkah, kita seseorang dapat melakukan hal yang lebih jauh lagi, yakni berbicara. Dalam tahap ini, berbicara kita lakukan dalam dua kondisi, yakni monolog dan dialog. Monolog yang kita maksud adalah berbicara tanpa melibatkan orang lain. Bicaralah sendiri seperti sedang membaca atau pidato atau bahkan orasi. Setelah monolog dapat kita lakukan, maka komunikasi dalam bentuk dialog juga dapat kita lanjutkan. Semua bentuk komunikasi dengan orang lain dalam dialog ini tentu saja tanpa melepaskan zauq yang sudah ada. Berbicara dengan sadar akan mewujudkan ketenangan dan kepahaman yang baik bagi pendengar atau lawan bicara kita. Cara ini akan membuat pendengar menjadi lebih mudah menyerap apa yang kita sampaikan. Lebih dari ini, proses ini akan mewujudkan keyakinan dan kemantapan, sehingga kita sebagai pembicara cukup percaya individu kita dengan apa yang kita bicarakan dan kita sampaikan kepada orang lain. Yang ketujuh, menghadirkan kesadaran atau present in consciousness. Tahapan terakhir, yakni menghadirkan kesadaran, merupakan tahapan akumulasi dari seluruh tahapan yang ada. Zauq yang sudah meliputi seluruh tubuh kita akan berubah menjadi sebuah kesadaran yang lazim. Kita sebut kesadaran spiritual. Kondisi inilah yang merupakan awal terbangunnya spiritualitas dalam individu kita, di mana spirit atau rohani kita akan terhubung kepada Allah dalam segala keadaan. Terbangunnya spiritualitas ini akan menghidupkan sebuah kesadaran spiritual atau kesadaran rohani yang tidak dapat kita capai lewat panca indera kita. Pada tingkat ini, kita seseorang telah bergerak melampaui fisik dan emosi. Menurut Angga, sangat tidak mungkin bagi realitas sejati untuk menembus kesadaran kita secara bebas dan murni, manakala masih ada jiwa hewani yang mewakilinya dengan pincang. Gambaran yang cacat diputar lewat lensa-lensa keadaan individu kita yang ada. Menurut Ibnu Arabi, kesadaran ini adalah salah satu dari sifat kemalaikatan selain pencahayaan dan kelembutan serta kesatuan. Pada tingkat kesadaran spiritual, kita sebagai manusia memperoleh makna ketika kita menggunakan sensor objek hati individu kita dan memandang Allah di balik segala kenyataan fisik kita yang kita lihatnya. Kita merasakan kehadiran Allah di seluruh benda dan historis. Kita takjub menemukan Allah hadir dimanapun dan dengan kuasanya terus menjaga keteraturan semesta, dan merasakan hadirnya di setiap tarikan napas dari mulut sampai tenggorokan kita dengan menyebut al, dan menghembus napas dari tenggorokan ke mulut kita dengan menyebut Allah. Bahkan sampai setiap kegiatan kita dan pikiran kita. Kesadaran spiritual memunculkan kepahaman bahwa semua historis alam di alam semesta ini hanya dikendalikan oleh sosok tunggal. Jika tidak koordinasi akan menjadi kacau balau.
Inilah kesadaran kita paling tinggi yang akan melahirkan kepasrahan atau taslim kepada Allah. Dalam tingkatan ini, kita seseorang merasakan Dia hadir dalam bentuk setiap makhluknya. Allah hadir di mana-mana pada setiap yang kita lihat, kita dengar, kita pikirkan, kita lakukan dalam sekujur kita sebagai manusia. Mulai objek hati individu kita, objek hati individu kita, jantung kita, tarikan napas kita, otot-otot kita, percikan signal-signal listrik di sel-sel saraf dan otak kita, serta di segala penjuru kehidupan seseorang yang telah mencapai kesadaran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah surah ke-21 ayat 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah surah kedua ayat 115. Walillahil masyriq wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim. Hanya milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Spiritual ini kita akan menjadi begitu jernih melihat kehadirannya dalam hidup kita. Kesadaran spiritual dalam bahasa Inggris disebut ultra consciousness. Kesadaran kosmis ini diperkenalkan oleh seorang psikolog Kanada, Richard M. Bucky, dalam bukunya Cosmic Consciousness, menggambarkan kesadaran kosmis sebagai modus transpersonal kesadaran pikiran yang universal dan menyatu dengan satu kesatuan dengannya, atau transpersonal mode of consciousness. An awareness of cosmos ini adalah kesadaran tentang kehidupan dan ketertiban di alam semesta. Kita seorang individu yang mencapai kesadaran kosmis digambarkan sebagai kita yang telah memperoleh pencerahan atau enlightenment dan memiliki rasa keabadian. Di antara cirinya adalah perubahan dalam suasana objek hati individu kita.